wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari urat nadi. Auqafani fir ru'yati, Allah memperkenankan kepadaku untuk duduk bersimpuh. Fir ru'yati, dalam ru'yah, melihat Allah. Ya wes sun. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, ma fiha maqalun wala qaulun. Di dalam ru'ya itu tidak ada perkataan dan tidak ada kata-kata. Wala ibaratun wala isyaratun, tidak ada ibarat dan juga tidak ada isyarat. Di dalam ru'yah itu tidak ada percakapan, tidak ada kata-kata, tidak ada ibarat, tidak ada isyarat. Wala ilmun wala ma'rifatun, tidak ada keilmuan, tidak ada pengetahuan. Wala sam'un wala samamun, tidak ada pendengaran, tidak ada ketulian. Wala kasfun wala hijabun, tidak ada kasaf, tidak ada hijab, tidak ada tabir, tidak ada keterbukaan. Di dalam ru'ya itu seperti itu. Wa qala li, dan Tuhanku berkata kepadaku, babur ru'yati, pintu menuju kepada ru'yah, pintu menuju kepada ru'yah itu adalah al-khuruju anis siwa, kita melepaskan diri apa saja dari selain Allah, keluar, putuskan hubungan dengan apa saja selain Allah. Wasiwa kulluhu fil harfi, dan apapun selain Allah itu semuanya adalah berada dalam huruf. Wal ma'rifatu atabatul bab, ma'rifat adalah ambang pintu. Ma'rifat berada di ambang pintu. Ambang pintu, arpane lawang. Atabatul bab, la yasilu ilaiha illa al-arifun, tidak ada yang bisa sampai menjelajah ke ambang pintu itu kecuali orang-orang yang sudah tingkat ma'rifat atau orang arif. Wa ala kulli arifin, dan bagi setiap orang yang arif, simatun, ada satu ciri khusus. Ma bihi yaskunu wa ilaihi yatma'innu, cirinya yaitu ada sesuatu, bihi, yang dengan sesuatu itu, yaskunu, merasa tenang. Ada sesuatu yang membuat orang arif itu menjadi tenang. Wa ilaihi yatma'innu, dan dia merasa damai. Faman sakana ala syai'in waqafa fihi, barang siapa yang merasa tenang ala syai'in, atas sesuatu, waqafa, maka akan mandek dia fihi, di situ. Kalau kita tadinya gelisah, lalu tiba-tiba ada orang berkomitmen, nggak usah khawatir Pak,
nanti semua hutang-hutang bapak saya lunasi semua, ya. Begitu dia merasa tenang, nggak naik pangkat tuh, tidak akan sampai kepada ambang pintu kemarifatan, karena dia masih mempercayai, dia masih mendapat ketenangan dari selain Allah. Begitu juga Anda ketika Anda percaya bahwa saya bisa mengantarkan Anda kepada tingkat kemarifatan, Anda tidak akan bisa ma'rifat kok. Kurang boleh. Masih wallah semuanya itu. Enggak guru, enggak kiai, enggak dukun, enggak apapun. Itu baru tingkat ma'rifat. Artinya ma'rifat itu kelasnya adalah orang yang sudah sampai di ambang pintu, belum membuka pintu, belum masuk dan belum ketemu. Ambang pintu itu di depan pintu, belum mengetuk pintu, belum membuka pintu, belum masuk ke dalam dan belum ketemu. Itu sudah hebat, sudah ma'rifatnya. Ukurannya kan ya seragam meripat kabeh yang barangnya. Udah kan disiap meripat simpengan. Merepet kan meripat. Ya. Wa qala li al-kullu qasiduna ila al-'atabah. Semua orang kepengen bisa sampai ke ambang pintu itu. Pengen semua juga. Penasaran kan? Mun puasa lakoni, wiridan lakoni, kholwat ning alas lakoni kabeh, pengen penasaran bro. Semua pengen. Wa kullu qasidin, dan setiap orang yang bertujuan ingin mencapai tingkatan ma'rifat itu matiyatun. Ya harus naik tunggangan dong, bawa kendaraan, naik kuda. Enggak jalan kaki, terlalu jauh perjalanannya, ada kendaraannya kan gitu. Walikulli matiyatin, dan setiap kendaraan marbatun, ada tempat nyangcangnya. Kita naik kuda, apa dilepas kudanya atau diikat dulu kudanya? Nah, apa namanya cangnya kuda? Kalau film cowboy dulu namanya itu apa? Cangkolan. Bukan pelana. Pelana mah yang dipegang ini. Gitu turun, naik kuda, turun, masuk, kudanya dilepas gitu. Ada patok buat ngikatnya itu namanya cangcang. Apa? Lupa ya, film cowboy itu ada tuh. Kan cowboy kalau mau masuk ke bar kan langsung kan diikat kudanya tuh di kayu tuh, di balok tuh. Marbat ya. Gitu. Ya udah marbot aja deh namanya, marbot ya, marbot sisan. Harus ada marbotnya. Bisa diarabkan aja, diadopsi jadi marbot, jadi marbot gitu. Jadi setiap orang naik kuda ya harus begitu turun ya harus di cangcang. Di mana di marbot. Wa qala li, dan Tuhanku berkata kepadaku, matiyatul ma'rifati, kendaraan untuk menuju tingkatan kema'rifatan adalah al-ilmu. Tetap pola bagaimanapun kema'rifatan itu ya kendaraan, ya keilmuan juga. Iya dong. Ya belum mungkin mau goblok ma'rifat masih ramai nang bae. Ya kan memeripat taran itu. Kurang beli kamu dong. Iya, harus ada keilmuannya. Ya, menguasai ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Wa marbatuhu al-harfu. Cangcangnya ya huruf. Ilmu itu ya disangcang, diikat. Apa pengikat ilmu? Ya huruf, ditulis dengan simbol-simbol itu.
Kalau nggak terus ya lupa, lewat semuanya itu. Wa ala kulli arifin. Oh lain, ya arti begini. Apa saja kita merasa tenang. Mungkin karena kita ahli ibadah, mungkin karena kita ahli zikir. Ya, mungkin karena kita banyak amal saleh ini, merasa tenang, seolah-olah sorga sudah di kantong. Ranjau nggak tuh? Ranjau. Iya. Tetapi itu realita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita dengan eling, sadar diri, ya kan, berpikir optimis, realistis, logis menghadapi masalah, tenang kan? Ya udah, kita nggak panik, kita tidak panik. Bizikrillah itu artinya kita interpretasikan, artinya kita memahami persoalan itu sebesar apa, duduk perkaranya apa, solusinya bagaimana. Ya kan, ya kita tidak panik karena ada self confidence dalam diri kita sendiri, ada Allah kan gitu, dan kita selalu itu, makanya tenang. Ya, begitu kita tenang dengan berzikir itu sendiri, ya udah sampai minazakirin walaysa minal arifin. Lah iya, saya tidak menyangkal orang yang ahli ibadah itu jiwanya tenang, betul. Ya sudah, silakan Anda dengan ibadah Anda. Wis ngono bae mandeg. Sing wiridan ya sampe karo wiridan malas. Tidak ada yang diandalkan selain Allah. Ya. Dan itu memang tidak bisa disangkal juga lah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memberikan kedamaian dalam hati kita. Ya, nanti kita bahas. Ingat saja beberapa keuntungan kita berbuat baik itu apa. Sebelum kita dibalas Allah di akhirat dengan sorga, di dunia sudah dibuktikan ada Allah amal kebaikan kita. Nanti kita terangkan. Tolong nanti kapan-kapan diingatkan ya. Makan lahap, tidur nyenyak, merasa puas. Kita merasa kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa menolong orang hari ini. Sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan membawa siksa. Tuh juga masalah liya sedang terus mateni wong, dia boleh nganter. Iya kan? Nanti ada waktu terangkan. Ya seperti itu. Jadi ya tidak mengurangi makna itminan al-qulub inda dzikr, inda dzikrillah. Ya. Tidak mengingkari bahwa hati kita bergetar ketika disebut nama Allah. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan tidak mengingkari memang adanya peningkatan pengokohan iman ketika ayat-ayat Allah dapat dibuktikan dengan eksperimen-eksperimen dan sebagainya. Wa idza tuliyat ali ayatuhu, artinya ketika ayat-ayat kauniyah Allah ini bisa kita buktikan luar biasa. Baru kita mengenal sang pencipta melalui ciptaannya itu. Jadi bukan ayat Al-Quran ya, boleh paham dia boro-boro. Ya kalau sudah nafsul mutmainnah itu artinya sudah lulus. Lulus sudah tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kegelisahan, tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan, tidak ada kegaduhan, tidak ada. Nah, jernih, tenang. Ya lulus sudah.
Berarti kita sudah bisa melepaskan diri kita dari tekanan, dari pengaruh lingkungan kita. Oleh duit akeh, alhamdulillah. Oleh setitik, belum duitnya hilang, tidak goyang kok, lulus. Iya, artinya sudah tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, langkah nafsu, langkah sewot, langkah dendam, nggak ada. Anda, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Khauf dan huzan itu menampilkan dua sifat yang underbaunya banyak sekali. Jadi bukan hanya takut dan sedih saja, tapi underbau takut ya apa? Kecemasan, kegelisahan itu dan takut. Ya kan? Kesedihan apa? Ya kita kesedihan, tidak menerimakan keputusan Allah dan sebagainya. Ya banyak. Iya, itu hanya mainstream aja, dua sifat pokok aja. Di bawahnya kan banyak lagi. Takut itu apa sih? Kan kita belum pernah mendefinisikan takut. Iya, tidak semudah itu kan masalahnya. Ini yang ngomong Allah loh. Iya, nggak main-main kalau yang ngomong mah. Dia sang pencipta kok. Nah, itu. Jadi dalam tahlil ya mengingatkan kita supaya kita berjiwa tenang, itu aja kok. Kalau bisa diwacamanin. Itu. Iya. Iya. Jadi kalau kita sudah tidak pernah guncang jiwa kita dengan faktor apapun dari sekitar kita, bayangkan betapa nyamannya hidup ini. Dan orang kalau sudah sampai ke mutmainnah akan melihat kehidupannya nggak ada artinya kok. Saya mau bercerita. Ada orang yang bikin patung kucing. Setelah itu dia mengatakan kun ngeong, jadi kucing beneran. Sejak itu, ya Allah, saya mau pulang saja sekarang. Ternyata gak ada artinya hidup semuanya, main-main semuanya. Gunung Merapi, kun jadi emas. Masih punya makna emas di dalam pikiranmu. Kun emas semua dalam dunia, ada harganya emas. Ada harganya karena kamu nggak punya emas. Ya artinya kan ternyata hanya main-main aja kok, hanya main-main aja. Jadi orang yang sudah mencapai tingkat mutmain juga sudah nggak betah tidurnya, itu pengen pulang dulu, udah merindukan pulang. Cuman ya banyak juga yang dipanggil pulang, soalnya residivis. Nggak boleh pulang, tunggu belum tugas hukuman kamu. Iya. Kiranya al-ilmu saydun kata peribahasa, wal kitabatu qaidun. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu adalah buronan, binatang buronan. Nah, ikatnya apa? Ya tulis. Makanya kalau ada pikiran-pikiran bagus tulis gitu. Supaya jangan ini. Ya kalau saya direkam ya mending lah. Samakan gitu. Tapi sekarang ya saya mencari orang yang PR yang bisa merekam itu ya, menulis susah sih. Tidak semua orang bisa punya keahlian menulis kok. Wa qala li inzil anil matiyati, turun dari kendaraan, turun dari kudamu. Ketika kita sedang naik kuda menuju ambang pintu kemarifatan, Tuhan berkata turun. Ukhruj anil harfi, keluar dari huruf, abaikan huruf. Ukhruj minal ma'rifati, abaikan semuanya, keluar kamu dari ma'rifat. Ma'rifat lepasin, hurufnya lepasin.
Kalau sudah kamu laksanakan, keluar dari huruf, keluar dari marifat, amhu angka simatal hijabi, baru akan aku hapus tanda-tanda hijab dari dirimu itu. Artinya akan kulepaskan semua hijab itu semuanya yang menyelimuti dirimu itu, yang buat engkau jadi buta dan tuli itu, kulepaskan semua. Langsene tak buka kabeh, tirainya aku buka semuanya, tabirnya aku angkat semuanya. Wa utsbit laka simati, dan akan aku tetapkan kepadamu, untukmu, tanda-tandaku. Kalau sudah kau mendapatkan simati, simaku, fala tastati'ukal hurufu al-hajibatu, maka engkau tidak akan bisa dikuasai oleh huruf-huruf penghalang itu, huruf-huruf penghijab itu. Baru buang huruf tuh, buang marifat semuanya. Tanpa itu semuanya, datanglah engkau tanpa membawa apa-apa, tanpa mengandalkan siapapun, dan tidak perlu meminta dukungan siapapun. Wa qala li izhab an musammayatil huruf, pergilah kau dari nama-nama huruf, dari simbol-simbol nama-nama yang dibangun oleh huruf. G, A, G, E, L, A, S, gelas. Gelas, ini musamma. Hurufnya adalah G, E, L, A, S. Kalau ini mik, kita otomatis begitu mengatakan gelas, ya pikiran kita ke sini. Mik ini kan begitu. HP, jalannya ke sini. Rokok ke sini. Krek ya ini. Ini adalah al-musammayat yang dibangun oleh huruf-huruf itu sendiri. Sesungguhnya untuk apa sih nama tuh? Sesuatu untuk apa? Untuk membedakan dari yang lainnya. Kalau tidak kan kacau. Ini rokok, ini rokok, ini rokok, ini rokok. Kayak bikin. Ini rokok kretek. Begitu nggak ada kreteknya, rokok putih. Iya kan? Ada gudang garam surya, ada gudang garam filter, ada gudang garam merah. Ketika berbeda harus diberi nama yang beda. Kalau begitu nggak nyambung. Tinggal itu semuanya. Ya. Tazhab an ma'nahu, baru engkau akan melepaskan dirimu dari makna itu semuanya. Ya, persetan dengan makna-makna itu semuanya. Lepaskan semuanya. Enggak ada huruf, enggak ada musamma, enggak ada makna, hilang. Fatadhabu anhu, tadhab an ma'nahu, fatadhabu anhu. Qala idhab an musammayatil harfi. Tadhabu, fiilnya tadhab, ya, ini jawab amr ya. Tadhab jawab majzum, alamat jazmihi as-sukun. Tadhab fa'ilnya dhamir mustatir jawazan, takdiruhu hiya, yaitu musammayat. An maknahu, tentang maknanya huruf tadi. Fatadhabu, ini fatadhab anhu, fa'ilnya anta, anhu dari huruf itu sendiri. Dah, wes. Jadi kamunya sudah tidak terikat dengan nama-nama huruf, dan huruf ini juga sudah nggak punya artinya. Fa idza dhahabta anhu, apabila engkau sudah pergi dari huruf itu sendiri, fa ana aqrabu min hablil warid, maka engkau baru mengerti bahwa aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri.
Wa qala li, ya, jadi begini, kalau kita masih direcokin dengan ilmu, dengan huruf, dengan kausalita, dengan semuanya ruwet, masa paham-paham. Artinya kita harus kembali kepada titik nol lagi. Nasihat, tidak ada apapun selain hanya Allah saja. Baru kamu paham betapa Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Ya, urat nadi itu adalah inti kehidupan kita yang ada dalam diri kita. Lebih dekat dari urat nadi. Wa qala li idhab 'anil warid wa an hablil warid. Dan Tuhanku berkata lagi, abaikan, artinya pergilah dari nadi dan dari wa an hablil warid, dari urat nadi. Aku lebih dekat dari urat nadimu. Udah? Oh iya, lebih dekat. Masih belum selesai. Abaikan nadimu dan abaikan urat nadimu. Itu masih menjadi penghalang juga, nadi dan urat nadi itu. Wadhab an aqrab bi aqrab. Dan tinggalkan semuanya dari apa saja yang paling dekat dengan dirimu. Tara lafziyata ana. Baru engkau akan dapat melihat lafaz ana. Baru mengerti apa sebetulnya ana itu. Ini dalam film The Ten Commandments tentang Nabi Musa sama Fir'aun itu, ketika di Gunung Tursina, ya kan, I am, aku adalah aku. Ya. Baru kamu mengerti apa maknanya aku. Kamu, kalimat yang paling banyak yang kamu katakan dalam percakapan sehari-hari, dalam tulisan, percakapan, yang paling banyak kata yang kamu pakai adalah aku. Tetapi kamu tidak mengerti aku. Ambil kita surat cinta ke surat apa saja. Hitung berapa kali dia nulis aku. Dan aku adalah kalimat yang paling berharga daripada dirimu sendiri. Iya, begini. Fadhab anil lafziyati. Itu pun abaikan lafaz ana. Alif, nun, alif. Lewatkan saja. Fa'idha dhahabda anil lafziyati, kalau engkau sudah bisa meninggalkan, pergi dari lafaz tadi, lafaz ana, fa'ana zahiru wa anal batinu wa anna bikulli syai'in alim. Baru engkau tahu bahwa akulah yang maha zahir dan akulah yang maha batin dan aku maha mengetahui segala sesuatu. Seperangkat turun gua. Ayo ada kemoyuan. Iya, wes semuse. Iya. Nah ini perlu, ini kalau macam ini memang kalau nggak diterangkan memang sulit memahami. Iya, makanya kita buka forum dialog tuh supaya kalau nggak paham nanya dong. Aja pura-pura ngerti. Paham beli paham, campri benbuh. Memang iya. Perasaan gampang kan non? Iya. Begini. Memang ke arah situ tuh sebetulnya bila kasabin wala talabin. Nggak ada jalur kasabnya, nggak ada sekolahannya, nggak ada akademinya, nggak ada
padepokannya. Ya, itu pun mau untung-untungan gitu. Paham bikin gitu? Ya. Tetapi apa yang diserahkan bahwa perlu keilmuan, ya belajar yang benar. Ya kan gitu. Perlu mujahadah, ya silakan mujahadah, muhadzabah, mulazamah, mudawamah, kan banyak. Ya, khalwatnya segala macamnya, merenung dan merenung dan merenung. Iya. Seperti di yang surat Ali Imran dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Semua ciptaan langit bumi dikaji, diulang, dipelajari semuanya. Iya. Ternyata ma khalaqta hadza batila, enggak main-main kok. Allah enggak main-main kok, sungguhan. Iya. Dan itu luar biasa. Dan semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi diprogram secara akurat. Akurasinya sangat luar biasa. Tidak ada mutasi di perjalanan tadi. Semua informasi pada cetak biru manusia sejak awal itu tidak pernah ada mutasi, sesuai dengan program. La tabdila li khalqillah. Fitrullah allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu semuanya dirancang oleh Allah. Sampai tekanan darahmu juga kamu sudah terinformasikan. Tinggi badan kamu, warna kulit kamu, warna mata kamu, penyakit kamu juga sama. Dan dari berapa lama sel itu sudah diprogram kok. Ya, tumbuh berkembang dan ujungnya adalah kematian juga. Nggak bisa dibohongin kok. Itu. Ya, jadi dan nanti pada akhirnya namanya mursyid itu tidak lebih, ya seperti guru lah, sekedar menunjukkan, tapi yang membimbing itu tetap Allah juga pada akhirnya. Iya, kali ganeka. Ya artinya ketika Allah menghendaki engkau menjadi orang yang mengenal Allah, Allah juga akan mendorong Anda berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah.